Isu-isu pemekaran daerah di Jawa Barat, kabarnya kan bakal ada Bandung Raya, Bogor Raya, Priangan Timur, itu gimana ceritanya? Secara geografi, secara populasi, Bogor ini sudah sangat sesat. Apa yang dirasakan langsung oleh warga Bogor di masing-masing wilayah ketika ini mekar? Dan bahkan saya sudah pernah ketemu dengan Pak Ganjar langsung. Oh, sudah pernah? Iya, saya sudah ketemu langsung dengan Pak Ganjar. Bahas ini? Dan saya membahas soal ini. Kita sama-sama kawal pemekaran Bogor Barat bersama saya Ridwan Darmawan, nomor 5. Kembali lagi bersama podcast Gerak Gerik di channel Gerak 98 bersama saya Parto Bangun. Setiap ada gerakan pasti ada yang bergerik. Kali ini saya kedatangan sahabat lagi. Setelah kemarin kita pernah ngobrol-ngobrol juga soal Mahfud MD. Kita ketemu lagi kali ini. Apa kabar? Kumaha Damang? Alhamdulillah. Wah, gila. Sehat-sehat kan. Sebagai warga Bogor, Bung Ridwan Darmawan. Nah, kali ini kita mau bahas soal pemekaran daerah nih. Pemekaran. Nah, sebagai Betul. warga Bogornya. Ya, mohon. Saya saksuk sunda-sundaan nih. Siap. Sebagai warga Bogor nih. Dan kebetulan saya dengar-dengar ya Bung Ridwan juga nyalek ya? Iya, Di kebetulan. DPRD Di Bogor. DPRD Kabupaten Bogor. Betul. Nah, ini terkait semangat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah atau pemekaran daerah sebetulnya. Arti semangat otonomi daerah kemudian pemekaran daerah. Betul. Kalau kita balik dulu ke masa lampau di mana Jawa Barat yang begitu besar, kemudian mekar menjadi Banten dan Jawa Barat. Betul. Kebayang nggak ya dulu Jawa Barat itu gede banget ya. Dari ujung Kulon ke Bandung. Itu bisa sampai dibayangkan ke Pangandaran kan? ujung sana kan, Ciamis ya kan. Pangandaran. Nah, kemudian setelah itu muncul juga gejolak isu atau katakanlah semangat untuk kembali memengarkan, karena hari ini Jawa Barat masih tetap provinsi terbesar ya. Betul. Secara demografi, Secara termasuk populasi juga. Ya. Ya, nomor 1 di Indonesia kan. Oke. Hampir di angka 35 juta atau mendekati 40 kalau nggak salah. 40 juta itu artinya memang ini provinsi yang kabarnya juga konon layak dimekarkan ya. Layak, sangat layak. Menurut Bung Ridwan, isu-isu pemekaran daerah di Jawa Barat, kabarnya kan bakal ada Bandung Raya, Bogor Raya, Priangan Timur, itu gimana ceritanya, Bung? Oh iya, itu kan memang perjalanan terkait soal pemekaran ini kan tentu perjalanannya dulu di era Pak SBY ya. Waktu itu booming pemekaran ya, undang-undang terkait soal otonomi daerah khususnya di tahun 99 ya, kemudian di tahun 2003. Nah, ini memungkinkan untuk pemekaran. Nah, kemudian para pemangku kepentingan di daerah-daerah yang melihat bahwa ada peluang untuk memekarkan daerah demi untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang menjadi katakanlah ininya. Lalu biasanya adalah mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap rakyat. Nah, ini kemudian berlomba-lomba untuk memekarkan daerah. Nah, lalu kemudian lahirlah sekian puluh pemekaran kabupaten kota gitu kan. Kemudian juga provinsi ada beberapa kan gitu. Nah, tetapi memang kemudian perjalanannya sampai di tahun 2014 ya, akhir periode SBY sudah dalam titik jenuh pemekaran daerah karena ternyata pemekaran yang sudah dilakukan itu banyak yang tidak jalan sesuai dengan tujuan awal dan perencanaannya gitu kan. Dianggap gagal kah gitu? Dianggap beberapa itu gagal. Contohnya ada? Ya banyak sekali di luar Pulau Jawa ya, di Sulawesi, di mana itu
banyak kemudian daerah itu akhirnya hanya mengandalkan uang dari pusat. Oh, PAD, tidak ada PAD di tingkat PAD lokal yang digadang-gadang waktu proses pemekarannya itu akan sekian dari segi ini dan lain sebagainya, ternyata nol. Dan otomatis dana perimbangan pusat itu hanya itulah mereka andalannya untuk bangun untuk gaji pegawai, itu pun udah hampir habis gitu loh. Sehingga apa yang menjadi cita-cita awal pemekaran itu untuk tadi kesejahteraan rakyat, untuk infrastruktur yang layak bagi masyarakat semua di sana, akhirnya tidak juga kunjung terrealisasi. Itu makanya kemudian banyaklah para pengamat, para akademisi yang concern di otonomi daerah yang mengusulkan agar di stop dulu gitu kan. Atau harusnya mungkin mengevaluasi undang-undangnya, memperketat syarat-syarat barangkali. Dan memang waktu itu problemnya adalah ini kan satu hal bahwa pemekaran itu harus melalui undang-undang, kan gitu. Nah sementara pembuatan undang-undang ini kan ada dua pintu, presiden atau pemerintah dan DPR. Nah, banyak sekali memang waktu itu banyak pemekaran itu lahir dari inisiatif DPR. Yang tentu kita harus objektif juga ya melihat bahwa sisi politisnya sangat kental dibanding tentu. Ya kan harus ada naskah akademik, kemudian penelitian dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kadang ngambil jalan pintas, gitu kan, di yang inisiatif DPR ini, sehingga tidak ketat tadi, sehingga pokoknya udah terpenuhi syarat-syarat proseduralnya, udah diajukan menjadi inisiatif DPR, lalu dibahas dengan pemerintah. Tapi karena ini adalah sisi politisnya yang kencang, maka ya udah clear aja, diketok, jadilah mekar satu daerah ini. Ternyata begitu proses berjalan ini ya tadi mundur ke belakang atau bahkan stagnan akhirnya gitu kan. Nah makanya kemudian itulah lahir moratorium pemekaran daerah dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi 2 periode ini. Padahal amanat moratorium itu untuk salah satunya mengevaluasi proses pemekaran yang sudah ada, bahkan diamanatkan juga untuk kemudian yang gagal-gagal ini ya udah digabungkan atau dikembalikan. Kan begitu. Lalu kemudian membenahi dari sisi regulasi terkait soal pemekaran ini, tidak lagi dibuka pintu yang sisi politisnya lebih kencang, tapi lebih ke birokratis dan prosedural yang ketat melalui pemerintah, melalui Kemendagri, gitu kan. Nah, sampai hari ini undang-undangnya sudah baru kan gitu, tapi turunan dari itu yang menjadi amanat dari Undang-Undang 23 tadi itu ini tidak pernah dilahirkan. Ya, ada soal rencana besar bukan rencana besar pemekaran daerah, lalu kemudian di dalamnya termasuk evaluasi tadi, ya yang harusnya ini mana yang harus digabungkan, mana yang harus dikembalikan ke awal dan lain sebagainya. Sehingga tiba-tiba kemudian muncullah kasus pemekaran Papua yang terbaru ini, yang kemudian menjadi ini. Nah itu menjadi gejolak juga di masyarakat soal, loh kenapa Papua dimekarkan sementara yang sudah layak ini dimekarkan, termasuk Bogor ini yang secara geografis, secara populasi sudah sangat mendesak, tapi juga tidak dibuka keran keran pemekarannya gitu kan. Nah ini yang kemudian memang data terakhir dari Kemendagri sudah ada hampir 300 daerah calon yang memekarkan daerah otonomi baru, CDOB istilahnya, yang sudah ngantri untuk dimekarkan. Baik itu kabupaten kota, provinsi. Juga di dalamnya ada provinsi gitu juga kan, ya. Ada gitu. Oke. Coba saya tadi kita mengkaji dulu. Jika ternyata itu alasan-alasannya lebih ke alasan politis, ini bicara resistensi ya, potensi negatif. Ya. Tidak berkembangnya atau tidak berjalannya daerah yang dimekarkan tersebut karena mungkin hanya kemudian menciptakan raja-raja kecil ya. Ya, itu yang terjadi memang banyak. Bagaimana itu? Banyak memang yang terjadi seperti itu. Jadi biasanya atau di beberapa daerah yang dulu dimekarkan itu biasanya berawal dari pertama biasa pilbub atau pilgub, ya kan, kalah, lalu kemudian
Oh, Dia udahlah kita mekarkan bisa aja saja. nih ya. Bahasa anak sekarang baper ya. Baper gitu. bisa Udahlah, dah. bisa Oh gitu kan. gitu. Nah itu kadang tadi Oke. kan dasar filosofis, dasar yuridis, dasar ininya sebenarnya tidak terpenuhi, tapi tentu dipenuhi. Sehingga ya udah, karena secara prosedurnya juga dilakukan, ada penelitian, ada segala macam dan lain sebagainya, luas wilayah apa dipenuhi, bahkan kalau tidak salah menurut sebuah kajian itu salah satu DPT pemilu kita ini selalu bermasalah Itu di setiap karena pemilu itu karena adanya pemekaran lalu yang meng-up data penduduk di satu wilayah untuk memenuhi ambang batas pembentukan wilayah. Oh, oke. Jadi sebelum terlalu jauh, emang salah satu syarat untuk mekar itu adalah termasuk demografis. Jumlah penduduk itu juga harus terpenuhi gitu loh. Nah itu banyak yang di-up. Sulawesi, manipulasi data lagi ya? Manipulasi data. Makanya itu kemudian kan selalu kok DPT kita selalu bermasalah. Nah itu sebenarnya awalnya dari sana juga. Bahkan kan kita kemarin digegerkan juga di Sulawesi Tenggara itu ada desa yang fiktif. Apa fiktif? Nama desanya fiktif? Atau ya desanya pokoknya fiktif, nggak ada desanya, nggak ada orangnya, nggak ada ini, tapi anggaran Kemendesnya turun. Muncul ke situ? Siap tahun. Sebegitu lemahnya data kita? Nah itu dia, makanya artinya kan itu jangan-jangan juga ada kabupaten yang fiktif gitu kan. Nah itu kan repot memang. Nah ini salah satu yang harus dibenahi. Nah konsistensi antara kata dan perbuatan ini juga yang menjadi problem kan gitu. Artinya ketika undang-undang mengamanatkan harus ada evaluasi, harus ada kemudian pembenahan di soal regulasi tadi ya, soal rencana besar pemekaran daerah, kemudian juga secara teknis tadi bagaimana proses pemekaran itu dilakukan. Nah ini tidak pernah dilahirkan, tidak pernah dimunculkan, lalu kemudian tentu kemendesakan yang ada seperti halnya di Bogor misalkan ya soal pemekaran daerah ini akhirnya kan tidak tergarap secara serius. Ya walaupun tentu dengan katakanlah paradigma atau pandangan ya sudah kita dekatkan saja pelayanan rakyat di sana melalui kehadiran pemerintah yang ada hari ini, umpamanya di Kabupaten Bogor misalkan. Tetapi fakta lapangannya memang secara geografi, secara populasi Bogor ini sudah sangat sesak. Ya kan? Artinya Bogor ini sebenarnya yang paling potensial mekar jika melihat dari aspek jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu yang pertama. Aspek wilayah, luas wilayah. Sangat juga mendesak gitu loh. Karena antara Cibinong dengan katakanlah Tenjo di Kecamatan Tenjo di bagian ujung barat sana. Ujung barat dekat Lebak itu kan sangat jauh. Yang berbatasan sama Tangerang tuh ya? Lebak. Oh malah Lebak ya? Iya artinya sama Banten ya? Banten iya. Oke, ujung timurnya ini apa sih? Kalau ujung timur kan sana Cilengsi. Citerep, Cilengsi, Jonggol ya? Cilengsi, Jonggol. Oke, ujung utara Depok. Ya. Apa tuh yang paling terdekat? Cibinong Karet ya? Iya. Kalau ujung selatannya? Selatan kan di Tajur ya? Ya apa sih? Ciawi. Luas ya? Sangat luas. Jadi itu memang rentang jarak itu juga mempengaruhi kan secara wilayah. Dan secara gini juga saya melihat begini, ini pengamatan saya dulu dari awam yang bukan warga Bogor nih, Punten, saya orang Jakarta nih, melihat Bogor memang ada keluhan orang Jakarta kalau main ke Bogor, Bogor udah macet artinya sebenarnya ini bahkan Bogor sudah layak, bahkan kabupaten bukan cuma kota, layak jadi kota metropolitan sebenarnya. Iya sangat layak. Bahkan ya tentu ketika secara administratif dirubah apakah itu kota atau kabupaten ini, maka akan diikuti dengan tentu ketertiban dan penyelesaian berbagai infrastruktur dan lain sebagainya yang harusnya disesuaikan dengan sebuah kota atau sebuah kabupaten. Nah ini yang kemudian juga karena wilayahnya wilayah tentu
kabupaten misalkan ya, Kabupaten Bogor ini ya kecamatan-kecamatan. Ini kan satu daerah Bogor ya, yang kalau nggak salah APBD-nya di angka 4 triliun atau berapa gitu ya. Itu kan harus membagi ke 40 kecamatan. Oh, 40 kecamatan ya, Bogor 40 kecamatan. Oke. Tentu itu pun dengan pandangan saya juga ya, yang di Bogor Barat misalkan. Itu kan timpang dengan yang di timur. Iya kan? Yang di selatan. Sehingga ketika kita warga Bogor Barat piknik katakanlah ke daerah selatan atau ke daerah timur, itu kan loh kok di sini jalannya agak berbeda gitu kan, halus dan lain sebagainya. Lebih bagus di Bogor Barat kok begini. Meski ya tentu tadi pembagian kuenya itu ya tadi kalaupun mau dirata-ratain tetap agak sulit karena saking besarnya, saking luasnya ya. Luasnya. Dan timpangnya begini, yang saya amati ya, saya amati ini kan memang perkembangan Bogor ini sporadis ya. Tidak teratur. Betul. Nah, cuman agak lucu memang yang buat timpang menurut saya nih ya, menurut saya hadirnya developer besar. Misalnya kayak di Citerep Sentul. Kelihatan bagusnya luar biasa, sementara di beberapa perkampungan di barat, di selatan jauh tertinggal. Bahkan Cibinong aja layak kayak menjadi wali kota ya. Kota Madia. Sudah layak secara ini ya, infrastruktur dan tadi ditopang oleh populasi yang besar, sudah sangat layak. Ya Bogor sebagai apa istilahnya kalau Bogor tuh, posisi Bogor terhadap Jakarta itu kayak daerah transisi, daerah penyangga ya kan. Nah kan gini juga, yang lucu gini tuh, yang menarik nih ya, ini fenomena demografis nih, fenomena penduduk. Banyak sekali warga Bogor yang kerja di Jakarta ya. Betul, banyak sekali, dan itu ya jumlahnya cukup kalau nggak dibilang seimbang ya tentu ya banyak, maksudnya untuk warga aslinya saja itu sangat banyak kan gitu. Belum lagi yang pendatang yang memang sudah. Ya maksudnya arah pembicaraan saya itu begini, Bung Ridwan, warga Bogor, indikasinya kan kelihatan nih dari transportasi kereta padat, udah intensitasnya tinggi, tetap padat, terus lagi penggunaan kendaraan pribadi, motor, mobil. Ya artinya begini, banyak warga Bogor mencari penghasilan di Jakarta, yang kemudian hasilnya sebenarnya ditumpahkan di daerah Bogor kan. Ya artinya belanja kebutuhan dan segala macamnya. Jadi sebenarnya ekonomi Bogor memang bergantung ke Jakarta. Arah pertanyaan saya sebetulnya begini, secara ekonomi potensinya besar juga nggak sih kalau mau jadi mekar Bogor? Oh iya, sangat potensial, dan itu kan sudah dikaji bahwa misalkan kalau di Bogor Barat ya, itu kan memang penghasil tambang ya, andesit. Tambang apa nih? Andesit. Daerah mana tuh? Di daerah Rumpin, andesit, kemudian Gasing, Cigudeg, kemudian Parung Panjang. Nah itu juga yang sekarang kan lagi problem soal jalan tol khusus tambang, karena itu kan sangat menimbulkan masalah di tingkat 3 kecamatan itu ya, bahkan tambah Gunung Sindur lagi, karena saking padatnya ya truk-truk tambang melintas di jalan umum yang kemudian menghasilkan penyakit ISPA, kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, kerusakan infrastruktur jalan, gitu kan. Itu yang sudah dikeluhkan oleh teman-teman mahasiswa, aktivis di 3 kecamatan itu. Tapi seharusnya ada dong kompensasi dari industri tersebut terhadap daerah. Iya, maksudnya terhadap kompensasi terhadap kerusakan, efek dampak, amdal dan segala macamnya. Harusnya, gitu. Tapi ya dilihatnya tadi, bahkan sudah diatur sedemikian rupa, ada jam operasional dan sebagainya, tetap saja itu nggak menyelesaikan persoalan. Kemarin sempat menjadi janji politiknya Ridwan Kamil untuk menyelesaikan jalur khusus tambang ini. Tetapi sampai akhirnya dia selesai jabatannya, tidak terrealisasi sampai sekarang. Bicara potensi ekonomi, kan banyak juga pabrik-pabrik nih di Bogor ya. Mulai dari sana Jonggol, Cikuda, terus sampai ke arah Citerep, itu kayak pabrik semua tuh.
Ya kan, artinya sebenarnya potensi ekonomi selain dari industri, artinya secara sumber daya manusia sebenarnya mencukupi untuk kemudian memenuhi semua industri-industri ini ya. Kan penduduk banyak. Sangat cukup. Ya artinya ekonomi kuat di sana ya. Ekonomi cukup karena memang ini kan secara administratif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, ketika mau dimekarkan dia memang harus secara ilmiah dikaji oleh tim yang ditunjuk oleh tim panitia pemekaran dan kabupaten kan gitu, dan itu udah semua udah terlewati, bahkan terakhir sudah ditandatangani oleh DPRD dan bupati, kemudian dilanjutkan diserahkan dari DPRD ke DPRD dan bupati ke provinsi. Ya, provinsinya juga sudah selesai, sudah ditandatangani dan sudah diserahkan ke Kemendagri. Semua mandek di Kemendagri. Oh, seharusnya ini ranah Mendagri untuk memutuskan jadi berangkat atau tidak kan? Betul, dan itu tentu kebijakannya ada di Presiden dan Wapres. Wapres ini sebagai kalau tidak salah secara fungsional Wapres itu sebagai pembina daerah otonomi lah. Artinya sebenarnya punya tugas ya Wapres. Iya. Untuk persoalan otonomi daerah, pengembangan, pemekaran dan lain sebagainya. Oke. Balik lagi kita nih soal Bogor nih. Potensi ekonomi ya ini menurut pengamatan lagi ya. Kan orang Jakarta nih kalau mau healing nih bahasa anak sekarang, healing kan ke Bogor juga nih. Betul. Nah, tentu artinya sektor wisata ya, dengan desa-desa wisata ya, kemudian dengan pengembangan yang dilakukan baik itu katakanlah secara tradisional dipadukan dengan modernisasi, itu sebenarnya sangat bisa diandalkan gitu kan, tapi tentu dengan stimulus dari pemerintah juga kan harusnya. Hanya saja tentu dengan kondisi yang tadi luasannya besar, mungkin secara APBD tidak bisa mengcover semua itu, akhirnya kan dilakukanlah swadaya. Dan ini kan memang tentu akan sangat terbatas sekali kemanfaatannya kan, karena memang di situ kan harus ada edukasi kesadaran masyarakatnya, kan ada sadar wisata itu dan lain sebagainya. Nah ini yang mestinya jika itu dimekarkan, maka peluang pembesaran ekonomi di wilayah-wilayah itu sangat besar sebenarnya gitu loh. Oke, secara usulan berarti Bogor, Kabupaten Bogor dibagi apa dulu? Dua. Kalau untuk sementara kan yang sudah ready atau sudah running ini ada Bogor Barat dan Bogor Timur dan Bogor Induk, kan gitu ada 3 berarti kan. Bogor Induk itu maksudnya Cibinong dan sekitar yang tidak masuk di Bogor Barat dan tidak masuk di Bogor Timur, gitu kan. Artinya bisa jadi si Bogor Induk ini menjadi kota? Ya bisa tetap Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor Induk, Bogor Barat, Bogor Timur. Jadi bagi 3 kemungkinan. Bagi 3 untuk sementara ini. Walaupun saya dengar ada juga yang sudah lagi inisiasi Bogor Selatan. Itu Ciawi, Cisarua, Megamendung mungkin gitu. Berarti ini yang termasuk sebetulnya gagasan pemekaran tingkat kabupaten di Kabupaten Bogor juga menjadi embrio kemudian usulan Bogor Raya ya sebagai provinsi. Iya, kemudiannya gitu kan. Walaupun tentu itu kan mungkin nextnya lah. Butuh, tapi yang paling penting adalah justru memekarkan Kabupaten Bogornya ini menjadi tadi Kabupaten Bogor Barat, Bogor Timur, dan ini semua sudah running dan sudah semua di meja Kemendagri. Oke, berdasarkan literasi yang saya baca nih Bu, proses pemekaran ini kan harus ada kajian selama kurang lebih 3 tahun dulu. Berarti sudah tertunda 3 tahunkah atau lebih nih yang di Mendagri ini? Iya sudah. Usulan pemekaran sejak kapan sih? Kalau usulan ide awal itu sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Oke, sorry, yang saya baca literasi 3 tahun ini secara literasi yang 3 tahun ini adalah persiapan. Nah, itulah yang sebenarnya hasil kan ini yang terbaru ya, Undang-Undang 23 2000 berapa tadi 14 ya, pemerintahan daerah yang baru. Nah, tetapi eksekusi atau pelaksanaan dari undang-undang ini yang disebut PP-nya ini, peraturan pemerintahnya ini belum ada. Belum dilahirkan, meski katanya draftnya sudah ada. Sudah ada. Nah,
memang secara garis besar di undang-undangnya kan seperti itu. Ini dah bagian dari hasil evaluasi yang lama. Evaluasi yang lama itu kan begitu undang-undang diketok, ya umpamanya undang-undang pemekaran Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara. Nah itu udah namanya undang-undang, ya udah dia berlaku terus, kan gitu. Sementara hasil evaluasinya yang ini dia tidak boleh, harus daerah persiapan, daerah otonomi persiapan tadi, CDOB tadi, selama 3 tahun. Lalu kemudian menurut undang-undangnya selama 3 tahun ini berjalan sesuai aturan nggak? Sesuai rencananya nggak? Atau sesuai harapan juga nggak? Ya, sesuai harapan atau nggak? Kalau nggak, maka dia bisa dikembalikan. Itu undang-undangnya. Hanya saja pelaksanaannya setelah hampir berapa tahun sampai sekarang tidak dilakukan. Dari penjelasan Bung Ridwan tadi, artinya sebetulnya Bogor sangat mendesak berdasarkan aspek potensi-potensi ekonomi, demografi, wilayah, kependudukan dan segala macam dan lain sebagainya. Lalu kenapa tertunda nih? Apa sih sebenarnya problemnya? Ya, problemnya di pemerintahan ini, bahkan 2 periode ini melihat bahwa memang pemekaran itu butuh biaya besar. Ya, memang butuh biaya besar karena itu harus membentuk pemerintahan baru. Iya, karena harus bangun infrastruktur, ya, gedung pemerintahan, DPRD, pengadilan, Polres, dan Kodim dan lain sebagainya. Dan itu anggaran APBN di bawah Mendagri. Iya, artinya itu terbagi nanti di dana perimbangan juga dan lain sebagainya ya. Tapi memang tentu itu ranahnya di APBN gitu kan, peruntukannya, pengalokasiannya. Sehingga itu kalau kemudian salah membuka keran maksudnya pemekaran ini, maka negara akan kewalahan dengan kasus pemekaran seperti itu yang kemudian dikhawatirkan oleh mereka terjadi seperti halnya yang lalu yang tadi tidak jalan, tidak sesuai harapan, gagal gitu loh. Itu yang menghantui pemerintah gitu. Tapi sebenarnya tadi harusnya pemerintah, kan undang-undangnya sudah ada kan gitu loh. Ya konsisten saja jalankan undang-undang itu, mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang urgent, mana yang hanya main-main tadi, umpamanya untuk raja-raja kecil, untuk secara politis dan lain sebagainya, ya konsisten di situ gitu loh. Atau jangan-jangan itu kepentingan politis juga kemudian pemerintah pusat yang kemarin menggolkan Papua Barat Daya, Papua Pegunungan. Itu dia. Nah, sementara jangan-jangan sebenarnya tidak potensial kan secara syarat. Kalau kita mau jujur, Papua itu berapa sih penduduk di sana? Itu jangan-jangan Bogor lebih banyak ya, Kabupaten Bogor lebih banyak nih penduduknya daripada 5 provinsi di sana. Papua sepulau-pulaunya ya. Ya sangat. Saya yakin orang yang di Bogor sekarang udah hampir 6 juta. 6 juta ya? 6 juta penduduk di Kabupaten Bogor. Gini Bung, sebelum tadi kita membahas soal ketertundaan agenda atau katakanlah di meja Mendagri hari ini soal perkembangan pemekaran Bogor. Harapan publik Bogor besar nggak? Sangat besar. Dan ini sudah menjadi memang agenda usulan yang sangat lama di Kabupaten Bogor, karena memang tadi secara kasat mata dan faktual di lapangannya kita memang khususnya kayak Bogor Barat lah ya, untuk ke arah Cibinong kan sangat jauh, apalagi sekarang dengan kepadatan penduduk dan juga mungkin kesejahteraannya yang meningkat sehingga lalu lintas jalan itu macet di sepanjang jalan dari mulai Dramaga sampai ke Luliang itu, bahkan itu jarak yang begitu dekat bisa ditempuh sampai 5-4 jam gitu kan. Nah ini ya tentu tadi mengandalkan pusat juga sama katanya anggarannya tidak ada. Kemudian dari APBD ya tentu tidak tercover karena sekian wilayah yang harus di-cover kan gitu dengan populasi yang sangat banyak, otomatis dan masyarakat di sana juga
membandingkan kan antara Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu kan? Kok di sana sampai ke pelosok-pelosok bagus jalannya dan lain sebagainya. Pinggir sawah aja aspal. Kok di sini jalan di protokolnya aja, misalnya di kecamatannya bolong-bolong terus, gitu kan? Nah itu ternyata ada hubungan dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, jumlah kabupaten kotanya memang sudah banyak. Dibanding Jawa Barat yang secara populasi lebih besar, sehingga ketika dihubungkan dengan pola anggaran dari pusat ini, ya kan, maka tentu jauh lebih banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur yang mendapat kucuran anggaran dibanding Jawa Barat sendiri, karena memang kita masih sangat sedikit kabupaten kotanya. Tadi itu kan saya skip dulu. Tadi ada harapan publik bahwa tinggi. Saya mau bicara gini, ada isu begini nih, Bung Ridwan. Kenapa ini isu terkait jalan rusak di Bogor nih? Banyak yang ngomong gini nih. Ada yang berpendapat. Karena banyaknya warga Bogor mobilisasinya ke Jakarta kerja menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraannya plat B. Kan logikanya bayar pajak ke DKI nih. Jadi bahasanya gini, lalu bayar pajak aja ke DKI, gimana gue mau benerin jalan di Bogor nih? Itu menurut pandangan Bung Ridwan gimana tuh? Ya itu satu hal lain ya, saya kira mungkin soal pertama mungkin ketidaktahuan masyarakat, kemudian juga apa namanya kemudahan yang didapat ketika semuanya di Jakarta ngambil kendaraan dan lain sebagainya dibanding mungkin di Bogor di sana. Nah itu soal lain, tapi bahwa ya saya kira itu nggak terlalu banyak mengganggu soal pajak yang kemudian bisa dikembalikan ke masyarakat ya. Tapi bahwa tadi soal kurangnya kabupaten kota yang ada di Jawa Barat sehingga berpengaruh terhadap anggaran yang turun dari pusat ke dibanding ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ini mempengaruhi juga. Artinya dan memang kita ya Jawa Barat itu kan ketika era pemekaran waktu itu berjalan itu cuma berhasil memekarkan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, kabupaten atau kota ya. Kemudian Banten dengan Jawa Barat ini kan gitu, sama Depok menjadi dari kota administratif menjadi wali kota, kota Madia. Hampir, dan Bandung Barat kalau nggak salah. Bandung Barat. Nggak ada lagi. Padahal di tempat lain, wah itu maraknya minta ampun waktu itu pemekaran. Jika Bogor pada akhirnya berhasil dimarkarkan menjadi 3, katakan demikian. Secara PAD apa berpotensi juga untuk kemudian menghidupi daerah ketiga ini masing-masing, katakan? Sangat mungkin, dan itu sudah dihasilkan oleh tim kajian yang independen. Sudah ada kajian ya. Dan itu udah sangat optimistis sebenarnya gitu loh. Ketika kebijakan moratorium ini dicabut atau dibuka oleh pemerintah untuk dilakukan pemekaran, tentu mengacu pada aturan perundang-undangan gitu kan. Harus ketat, harus mana yang tadi urgent, mana yang tidak, dan itu bisa dilihat oleh pemerintah sebagai ujung tombak, karena dulu tadi prosedurnya memang dulu dibuka 2 mekanisme, lewat pemerintah dan lewat DPR, karena bagian adalah soal pembentukan perundang-undangan kan, inisiatif DPR dan pemerintah. Nah sekarang melalui undang yang terbaru ini hanya boleh pintunya melalui pemerintah. Kan begitu, artinya ada jaminan sebenarnya pemekaran ini tidak seenaknya lagi seperti halnya dulu gitu loh. Kira-kira apa yang dirasakan langsung oleh warga Bogor di masing-masing wilayah ketika ini mekar? Ya tentu peluang pekerjaan, kemudian sumber daya manusia yang tersedia di sana akan terserap minimal untuk kebutuhan di pemerintahan daerah, pengelolaan daerah ya. Pengelola daerah. Ya. SDM potensi. Sangat potensial gitu kan, sudah banyak orang yang sarjana dan lain sebagainya yang itu bisa diberdayakan ke sana. Diberdayakan di sana gitu kan. Kemudian juga tentu dengan kabupaten baru mendapat anggaran ya PAD-nya dan lain sebagainya akan juga melahirkan peluang-peluang lapangan pekerjaan dan usaha investasi
wirausaha dan lain sebagainya itu jauh lebih. Ya, artinya ekonomi masyarakat juga bisa meningkat ya. Bisa meningkat. Dengan pemekaran. Terutama juga soal soal pendidikan, soal kesehatan. Bahwa termasuk pendidikan ya. Iya, termasuk kan banyak kalau sekarang ya di soal kesehatan misalnya rumah sakit daerah. Itu kan baru ada di beberapa wilayah saja. Pokoknya wilayah barat itu cuma ada di Leuliang, RSUD Leuliang. Itu jaraknya kan sangat jauh-jauh, kan gitu. Terbaru ada di daerah Parung, sekitar Parung situ. Itu pun bermasalah lah, sekarang masih belum jalan dan ada indikasi korupsi katanya. Nah ini kalau kemudian dimekarkan maka pusat-pusat kesehatan pasti akan dibangun lebih dekat lagi dengan masyarakat, kan begitu. Itu satu contoh. Kemudian sekolah negeri itu kan sekarang masih satu kecamatan paling baru ada satu, gitu kan? Sekolah negeri setiap kecamatan baru satu. Baru ada satu. Sama gini nih, Bung Ridwan. Ini agak menggelitik saya nih. Ini ada informasi, nggak tahu nih valid atau tidak. Ada madrasah di Bogor di pelosok, saya lupa nama tempatnya itu. Bahkan katanya lantainya masih tanah. Sangat banyak. Jangan madrasah ya. Itu mah udah. Jangankan madrasah, SD aja ada banyak yang masih tadi gentengnya mau roboh, kemudian kaca-kacanya udah nggak karuan. Ini yang menjadi lucu, ironis maksudnya, Bung. Iya. Bogor yang jaraknya kalau bahasa nggak lebih dari 40 kilo. Sekeplesetan aja dari DKI. Iya. Lalu dari kemudian istana itu nggak lebih dari 40 kilo. Dari Istana Negara ke Bogor. Kemudian masih ada sekolah berlantai tanah. Mengerikan sekali. Nah itu fakta yang terjadi. Jadi dengan pemekaran daerah semua akan terjawab menjadi lebih baik. Lebih baik. Saya kira lebih baik. Lebih baik. Tapi gini Bung Ridwan. Kemudian kan karena tertunda, apalagi ini tahun politik. Mungkin Republik ini akan sibuk di pesta demokrasi. Tentunya akan tertunda dong. Betul. Nggak mungkin. Kecil kemungkinan sedang 1 tahun anggaran lagi nih terakhir di 2024. Kecil kemungkinan itu direalisasikan. Betul. Tentu harapan ini dilempar ke pemerintahan berikutnya. Iya. Oke. Kira-kira nih Bung Ridwan yang kebetulan menjadi caleg nih. Iya. Jika duduk kemudian nanti aspirasi ini akan dibawa terus nggak? Oh iya, saya memang kebetulan juga aktif di isu terkait pemekaran ini. Saya juga diajak bergabung di forum komunikasi daerah terkait pemekaran ini ya bersama teman-teman dari DOB lain di Cikampek, Garut Selatan dan lain sebagainya. Itu ada forumnya, ada wadahnya forum itu ya? daerah, bahkan Porkonas juga ada gitu kan. Nah saya di Porkoda Jawa Barat terkait mendorong pemekaran ini. Nah itu saya akan terus lanjutkan aspirasi, apalagi kalau saya terpilih gitu kan sebagai anggota dewan, dan bahkan saya sudah pernah ketemu dengan Pak Ganjar langsung. Oh, sudah pernah? Iya, saya udah ketemu langsung dengan Pak Ganjar. Bahas ini? Dan saya membahas soal ini. Apa jawaban Pak Ganjar? Ya tentu Pak Ganjar masih bicara karena kan forumnya juga forum yang agak umum, tetapi beliau akan mengkaji moratorium pemekaran ini. Ketika beliau terpilih maka akan dikaji terkait moratorium, apakah katakanlah dicabut moratorium ini atau tidak. Lalu kemudian juga sempat bilang untuk dimungkinkan pemekaran yang urgent. Ya kan, misal tadi yang prioritas ya. Tadi yang prioritas. Sementara yang tidak prioritas, yang mungkin ada indikasi-indikasi tadi politis, raja-raja kecil dan lain sebagainya, itu upayakan untuk udah tetap dengan yang ada saja gitu kan, tapi yang urgent ini bisa dilakukan katakanlah kajian yang lebih serius kemudian dimekarkan gitu. Oke, menurut ini terserah apakah prediksi atau harapan memungkinkan nggak 3 wilayah ini sekaligus mekar atau bertahap dulu, mungkin 2 dulu? Bogor kan ya yang udah running 2 sebenarnya kan, maksudnya Bogor Barat dan Bogor Timur. Yang diajukan ini Bogor Barat dan Bogor Timur. Ya, karena Bogor induknya kan itu memang ya yang induk gitu kan. Jadi Bogor Barat, Bogor Timur, induknya nanti ikut mana dulu nih? Ikut Timur atau Barat? Oh enggak, induknya ya dia tetap Kabupaten Bogor akhirnya kan begitu. Oke, paham. Iya, saya kira
Kalau jauh lebih apa ya? Kalau objektif ya jauh lebih siap secara PA dan secara ini mungkin Bogor Timur. Walaupun dia lebih belakang sebenarnya. Lebih terbelakang. Iya untuk pengajuan dan prosesnya itu. Tetapi Bogor Barat ini yang apa namanya yang sudah lama diagendakan, diperjuangkan dan memang tadi antara Citerep Cibinong kan dekat. Ya. Antara Cilengsi Cibinong ya dekat lah, tapi dari Cenjo, dari Jasinga, dari Parung Panjang, dari Rumpin ke Cibinong ini kan butuh waktu yang cukup lama dan tadi infrastrukturnya kurang memadai, kemudian hal-hal lain lah. Berarti gini, ketika kemungkinan jika ini kita bicara Bung Ridwan di dapil di daerah mana? Jika kita menganalisa Bogor Barat tadi. Bogor Barat masuk ya. ke Bogor Barat. Jadi saya dapil 5 itu ada 9 kecamatan. Nah, 9 kecamatan ini masuk ke rencana pemekaran Bogor Barat ini. Iya. Jadi kalau misalnya Bogor Barat, kemungkinan ibu kotanya di pusat pemerintahannya kira-kira di mana? Hasil kajian itu ada di Cigudeg. Cigudeg. Ya. Tetapi di era sebelum Ade Yasin insiden itu insiden OTP KPK lah ya. Beliau sempat mengusulkan ibu kotanya di Rumpin. Itu karena saat itu memang berdekatan dengan pasca bencana ya di Cigudeg, Jasinga dan sekitarnya yang tahun baru 2020 kalau nggak salah banyak longsor dan lain sebagainya yang kemudian beliau ketika meresmikan jembatan di Rumpin mengatakan sebenarnya Rumpin yang sangat layak untuk dijadikan kecamatan. Tapi saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Saya tetap fokus mekarkan saja dulu. Soal posisi ibu kota, serahkan saja ke pemerintahan baru nanti. Gitu. Luar biasa. Iya. Karena waktu kita terbatas, Bung Ridwan, menarik sekali sebetulnya diskusinya, sayang sekali. Mungkin lain kali kalaupun bisa kita perdalam di lain episode. Baik. Pesan terakhir nih soal isu pemekaran Kota Bogor, mungkin ke pemerintahan pusat, ke depannya, ke pemerintahan yang baru akan datang, dan mungkin harapan ke publik. Baik. Soal pemekaran ini. Ya, saya kira saya berpesan ke calon pemerintahan baru nanti. Kaji ulang moratorium, cabut moratorium, lalu kaji ulang, perdalam substansi, lalu mekarkan yang memang sudah layak dimekarkan. Begitu. Sementara ke publik, jangan putus asa, kita sama-sama kawal pemekaran Bogor Barat bersama saya Ridwan Darmawan, nomor 5. Luar biasa. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Ya, baik, kita akhiri pembincangan kita kali ini bersama Bung Ridwan. Terima kasih. Bersama podcast Gerak Gerik, sampai jumpa di podcast Gerak Gerik berikutnya di channel Gerak 98. Jangan lupa share, like, subscribe, komen. Terima kasih. Dadah.